warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Ading di Fakta dan Mitos. Di video kali ini saya akan mengupas tentang masalah ilmu tenaga dalam. Benarkah ilmu tenaga dalam itu ada ataukah hanya mitos belaka? Dan kali ini saya akan mewawancari seseorang yang dia mengetahui sedikit tentang ilmu tenaga dalam. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Langsung saja ke video berikutnya. Saksikan terus hanya di Fakta dan Mitos. Teman-teman semua, kita sudah bersama Kang Dodi, di mana Kang Dodi ini akan memberikan pendapatnya mengenai ilmu tenaga dalam. Benar atau tidak, ataukah hanya mitos? Mari kita tanyakan kepada Kang Dodi. Assalamualaikum Kang Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau menurut saya pribadi, masalah ilmu tenaga dalam itu tergantung keyakinan kita. Ada enggaknya. Tapi kalaupun ada itu memerlukan Lama gitu ya, memerlukan konsentrasi yang benar-benar bagus gitu, konsentrasinya baru bisa. Tapi kebanyakan ilmu tenaga dalam itu kebanyakan hanya trik semata. Banyak juga yang kayak gitu. Oh, ya, jadi itu bukan istilahnya ada orang yang pakai ilmu yang enggak juga. Dia belajar gitu. Enggak juga, apalagi zaman sekarang itu teknologi udah canggih. Banyak trik-trik yang bisa dibikin-bikin gitu, Kang Ading. Ya, jadi istilahnya ilmu tenaga dalam ini mungkin kalau bagi orang yang percaya dan yakin adanya ilmu tenaga dalam mungkin akan terjadi gitu ya. Tapi kalau misalkan orangnya kurang yakin mungkin tidak ada gitu ya. Jadi faktornya ya menurut saya yang paling penting yakin enggaknya, keyakinan kitanya. Ya, berarti bisa itu ada, bisa enggak, cuman trik belaka. Banyak model sekarang. Jadi kan sekarang ada juga yang ilmu tenaga dalam yang harus beli gitu, diisi badannya supaya mereka bisa memiliki ilmu tenaga dalam. Apakah itu Mas percaya nggak gitu kalau misalkan dengan hal-hal seperti itu yang diisi gitu, kita harus beli gitu, kita harus wirid gitu? Nah itu bohong itu nggak ada kayak gitu. Itu kebanyakan kalau zaman dulu itu bisa dikatakan sihir, ilmu setan kalau bisa dibeli lah. Tenaga dalam yang instan itu, itu menurut saya pribadi nggak percaya. Bisa jeblak gitu. Saya dulu pernah gitu, soalnya saya dulu pernah ngelihat kalau lagi belajar itu banyak gitu guru yang dia kalau sama gurunya bisa ngejeblak, bisa apa gitu. Tapi saya kurang yakin apa benar atau enggak gitu. Jadi kita itu merasa apa ini benar atau cuman trik belaka gitu. Jadi makanya saya merasa harus lebih belajar lagi biar kita nggak ketipu dengan hal-hal seperti itu gitu. Mas Dodi, gimana menurut pendapat Mas Dodi kalau bagi kita gitu atau bagi yang melihat video ini, menurut tips Mas Dodi gitu untuk supaya kita tidak tertipu dengan hal-hal seperti itu gitu, gimana? Oh, kalau misalkan kita nggak mau tertipu, kita harus turun langsung lah. Misalkan begini, ada perguruan ilmu tenaga dalam apa gitu kan sekarang begitu. Nah kita kalau pengen yakin, coba aja belajar turun langsung. Jadi nggak cuman katanya iya apa enggak. Karena emang ada sih perguruan semacam itu ya. Itu khusus emang kalau orangnya bisa konsentrasi di situ ada juga, cuman nggak segampang itu. Iya benar. Jadi kita harus bisa melihat dulu apa dia benar apa enggaknya gitu ya. Jadi kita juga jangan sembarangan mengambil sesuatu yang kita belum tahu juga, belum mengerti. Belum tahu dan belum mengerti kegunaannya itu untuk apa gitu. Jangan sampai kita salah dalam ilmu seperti itu ya. Betul Kang Ading. Ya kalau menurut saya sih pemirsa atau teman-teman semua, kalau menurut saya untuk mempelajari ilmu ini gitu, untuk mempelajari ilmu tenaga dalam ini, ya kalau menurut saya nggak usah pakai belajar ilmu tenaga dalam, yang penting kita yakin. Nah di video kali ini saya juga akan memperagakan bagaimana
caranya kita yakin terhadap sesuatu. Saya akan coba mematahkan benda keras dengan cara konsentrasi dan keyakinan kita. Mungkin setelah wawancara ini kita akan melihat bagaimana caranya gitu. Oke, Mas Doni, mungkin wawancara kali ini sekian saja. Kita akan lanjut lagi nanti di video berikutnya. Ini kita akan pembuktian apakah dengan dengan kita konsentrasi, dengan keyakinan bisa mematahkan benda keras gitu ya. Coba kita akan melihat langsung di sini. Saya akan aktrasikan, saya akan mencobanya benar atau tidak. Berarti kalau misalkan seandainya saya bisa mematahkan, berarti kita nggak usah belajar tenaga dalam, nggak usah belajar lah yang macam-macam. Apalagi kita punya jimat gitu, terus belajar wirid segala rupa kan, ya itu membutuhkan biaya juga, kita harus beli juga kan. Boleh Kang Ading. Ya itu nggak ada manfaatnya, kita coba aja ya. Kita langsung aja pemirsa, tetaplah saksikan Fakta dan Mitos. Oke, sekarang saya akan pembuktian apakah kita bisa dengan keyakinan dan tangan kita, apakah kita bisa mampu mematahkan benda keras ini. Ini adalah rel. Ini rel Rel aluminium. Rel aluminium. Ini sebenarnya nggak terlalu keras juga sih. Kalau besi mungkin saya belum kuat karena saya tidak memiliki kekuatan apa-apa gitu. Kita coba dengan rel ini aja ya. Ini masih itu. Ini saya bersama Bang Jo nih. Bang Jo ini ahli dalam bela diri nih. Ahli dalam bela diri. Saya diajarin sama beliau gitu. Ya, oke. Saya akan coba. Saya akan buka dulu ini ya. Saya buka dulu bajunya biar ada tenaga untuk konsentrasi. Ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Saya akan menggunakan tangan kosong saya dan konsentrasi. Ini bukan pakai tenaga dalam dan saya tidak memiliki jimat apa-apa. Mudah-mudahan ini berhasil. Kalau nggak berhasil, berarti saya harus belajar lagi. Oke. Siap ya. Agak bawah nih. Santai saja Bang Jo. Ini ternyata masih patah juga gitu. Jadi menurut kalian setidaknya kita dengan konsentrasi dan tenaga yang kita miliki, kita bisa mematahkan ini. Mungkin kalau untuk yang lainnya, untuk benda-benda yang lebih keras lagi, kita harus lebih belajar lagi. Jadi dari video yang kalian lihat sekarang ini, bahwa ilmu tenaga dalam itu sebenarnya tidak usah kita diisi badannya ataupun kita memiliki kayak jimat begitu dan yang lainnya. Kita hanya proses belajar kita, latihan terus, dan mungkin ada teknik-teknik yang kita pelajari. Mungkin itu aja video dari saya hari ini. Kita akan lihat video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.